Saya tidak menduga tadi ada pelajaran bagaimana memahami bacaan sholat. Kalau dipikir sederhana Bapak dan Ibu, tapi kalau kita mengkaitkannya dengan tarbiyatul aulad bil islamiyah, mengkaitkannya dengan proses pengasuhan dalam Islam, khususnya bagi para ayah yang Allah takdirkan saya lebih banyak bergerak di persoalan keayahan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa penelitian mengatakan, dan ini jugalah yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi, mengatakan kalau anakmu bermasalah, gitu ya. Kalau anakmu susah dikontrolnya, kalau anakmu tingkah lakunya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan Allah dan Rasulnya, kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi, yang pertama kamu periksa itu, yang pertama kamu tunjuk itu bukanlah anakmu, gitu ya Bapak Ibu. Jadi jangan katakan ke anakmu, kamu nakal, kamu ya Allah ya Karim, la haula wala quwata illa, jangan itu katakan ke anakmu. Tapi kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan, yang pertama engkau lakukan itu, terutama para ayah, adalah kalau anakmu bermasalah, tunjuk dirimu. Gitu ya. Nah, salah satu tunjuk dirimu itu kata Abdullah bin Mubarak mengatakan, cara kita menunjuk diri kita, apa yang harus kita tunjuk ke diri kita? Kalau ada masalah di anak, tolong hisab dirimu. Seberapa jauh dekat hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu yang paling hebat itu dalam dunia fathering adalah seberapa khusyuk kita sholat, seberapa dekat kita kepada Allah. Mudah-mudahan tanpa ada seminar, tanpa ada workshop, tanpa ada training tentang parenting, insya Allah nggak bermasalah kita dengan anak. Yakin nggak Bapak Ibu? Emang begitu Pak, dari dulunya memang begitu. Dari dulu kan nggak ada seminar ya Pak ya, nggak ada training, nggak ada apa-apa gitu. Kalau sekarang orang semakin senang training, semakin keracunan dia tentang parenting. Nah kalau udah keracunan susah mikirnya Pak kalau kita keracunan. Makanya saya menyarankan nggak usah sering-sering ikut seminar parenting. Nah, nanti ibu banyak lupanya, bapak banyak lupanya. Tapi mau ikut seminar parenting sangat saya anjurkan terhadap diri saya sendiri. Tapi yang pertama yang harus kita selesaikan adalah yang punya anak itu siapa, yang mengamanahkan anak itu siapa, itu dulu yang kita urus. Hubungan kita dengan yang mengamanahkan anak itu dulu yang kita urus. Siapa? Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala. Jadi seberapa khusyuk kita Bapak dan Ibu, dan ini bukan kata saya Pak. Kita baik di Indonesia, baik di negara-negara yang lain sudah melakukan penelitian, ribuan bahkan puluhan ribu ayah dan bunda dilakukan penelitian bagaimana cara mengatasi anak. Ada sebahagian dari ayah dan ibu itu diikutkan training. Ikut training terus Pak, training parenting, seminar parenting, habislah waktunya training parenting. Yang sebahagian ini ikut training parenting tapi berkala. Tapi yang sebahagian ini dilakukan penelitian, khusyuk sholatnya, mengerti dia sholat, qiyamul lailnya nggak berhenti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, antara dia dengan pasangannya, pendapatnya, paradigmanya soal agama itu nggak berbeda. Gitu Bapak Ibu ya. Ngasuh anak berumah tangga ini yang paling berat kan gitu Pak. Kita dengan istri itu berbeda. Gitu Mbak, rasakan Bapak. Berbeda gitu pemahaman, terutama pemahaman terhadap agama. Si istri lagi, dia dapat insight, dapat inspirasi, ternyata TV itu adalah lawan kompetitor yang paling berat di dalam rumah. Gitu ya Pak ya? Nah dia bilang ke suaminya, abang bagaimana kalau TV ini kita jadwalkan nontonnya. Si abangnya karena memang gak dapat hal yang sama, hidayah belum datang, dia bilang ngapain beli TV kalau gak ditonton. Nah, apa yang terjadi Pak? Antara dua orang dewasa ini nggak sama cara berpikirnya, yang menjadi korban siapa? Anak. Itu contoh sederhana Pak. Beberapa ulama juga mencontohkan persoalan pengasuhan ini sangat tergantung dari sama nggak pandangan antara suami dengan istri. Ambil contoh ya Pak ya. Ulama mengatakan, wahai ayah dan ibu, sesibuk apapun kamu, ada dua hal dalam hidup anak itu yang nggak boleh kamu main-main. Ada dua hal.
Satu, bukalah hari anak dengan Allah dan Rasulnya. Bukalah hari Allah dengan Allah Rasulnya. Dan tutuplah hari anak dengan Allah dan Rasulnya. Artinya apa Bapak dan Ibu? Membuka anak itu, membangunkan anak dengan kalimat Allah dan Rasul. Dan kemudian anak mau tidur, ditutup juga dengan kalimat Allah dan Rasul. Tapi kalau dua orang yang menjadi kepala rumah tangga, yang menjadi tiang rumah tangga, yang menjadi manajer rumah tangga, suami istri, nggak sama Pak, nggak sama cara berpikirnya Ibu. Apa yang terjadi di pagi hari? Rusuh Pak, rusuh. Padahal sudah dikatakan kalau pagi hari itu anak-anak mendengarkan Allah dan Rasulnya, makanya Bapak Ibu yang mulia Allah Taala, ini mudah-mudahan sudah kita laksanakan semua ya Bapak Ibu ya. Kalau kita membangunkan anak itu dengan cara siapa? Cara apa Pak? Membangunkan anak. Gimana Pak caranya? Saya ngambil contoh. Misalnya saya. Saya asal saya Sumatera Bapak dan Ibu. Nggak laku di Sumatera. Saya cari-carilah siapa yang mau sama saya gitu. Dapatlah di Solo. Antara Sumatera dengan Solo ini agak berbeda mazhabnya Pak. Mazhab pengasuhannya berbeda. Saya asli di Sumatera, Sumateranya di gunung. Jadi kalau membangunkan itu Bapak Ibu saya, yang penting bangun, nggak peduli anaknya nyaman apa enggak. Gitu ya Pak ya. Penting bangun. Itu namanya mazhab Sumateriyah kata anak-anak. Gitu. Berbeda dengan orang Solo, konco wingking saya ini. Berbeda dengan Solo, kalau membangunkan anak dengan khas mazhab Solowiyahnya. Mas, mbok ya bangun. Bangun ya. Ayo, bangun. Anak-anak protes Bapak dan Ibu, berlangsung bertahun-tahun, dia protes. Dia mengatakan, yang satu ketika ayah ada, yang berlaku itu suaranya keras, cara membangunkannya. Kemudian ayah nggak ada, pagi hari kami itu dibangunkan dengan cara-cara yang lembut. Sebenarnya kata anak, wahai ayah dan ibu, yang engkau berdua ini diamanahkan Allah mengasuh, mendidik, mengasah kami, yang nanti Allah akan bertanya di yaumul hisab. Sebenarnya bangun pagi itu gimana sebenarnya? Saya agak malu Pak, malu Bu saya. Ya Allah ya Karim, memang belajar ini di mana-mana gitu Bu ya. Ya Allah sudah bertahun-tahun kita melakukan kezaliman terhadap anak kita, betul nggak Bapak Ibu? Kenapa saya nyebut zalim? Antara urusan bangun pagi aja, saya dengan pasangan saya itu nggak sama Pak. Baru urusan pagi hari, itu nggak sama. Gimana dengan urusan yang lain? Tadi ulama mengatakan bukalah hari anakmu dengan Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Kata Al-Azhar Kairo, buka hari anakmu itu pertama yang dia dengar, kalimat apa yang didengar ketika dia baru bangun? Pertama dia dengar adalah kalimatut thayyibah. Jadi yang pertama didengar sama anak itu bukanlah kalimat-kalimat yang lain, tapi yang pertama didengar adalah kalimat thayyibah. Apa itu kalimat thayyibah? Apa Pak contohnya? Asmaul Husna. Jadi ya Allah ya Karim, ketika anak-anak mulai protes, saya carilah buku Pak, saya baca-baca kitab, saya bilang, ya Allah kezaliman yang luar biasa sudah dia lakukan. Saya nggak menyampaikan kalimat Allah dan Rasul, stimulan pertama ke otak anak saya itu bukan Allah dan Rasulnya, tapi dia bilang, bangun, hep. Sudah berapa tahun menjadi bapak, sudah berapa tahun menjadi ibu, kenapa persoalan bangun pagi saja kita nggak tahu cara Islam itu seperti apa? Nah, Bapak Ibu yang mulia Allah Taala, saya mengatakan ke diri saya, sesungguhnya parenting ini, pengasuhan ini, nanti kita bicara soal era cyber ini, yang pertama itu Bapak dan Ibu yang mulia Allah Taala adalah memang suami istri harus sama prinsipnya. Gitu. Kalau nggak sama Bapak dan Ibu, ya Allah, rasanya berumah tangga itu, aduh, rasanya kalau ibu-ibu air mata masuk ke dalam, banyak narik nafas, seperti orang sudah mulai asmanya kambuh, padahal nggak asma sebenarnya. Gitu ya Bapak Ibu. Ya Allah, istri mengatakan, ya Allah,
anak-anak ingin mendengarkan bapaknya membaca Al-Quran setiap hari, tapi ya Allah kapan waktunya, kata ibu-ibunya. Gitu ya ibu-ibu. Ya Allah kapan gitu ya, itu yang terdengar. Itu kenapa Pak? Kita nggak sama. Itulah sebabnya dalam rumah tangga Islam itu, nah, kata ulama ada dibagi 5 waktu, 5 tahun Bapak dan Ibu yang berlaku SWT. Ya, 5 tahun pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima. 5 tahun pertama itu sangat menentukan nih 5 tahun berikutnya. Setuju nggak Bapak Ibu? Setuju aja Bu ya. Oh, ya. Waktunya udah ada mepet soalnya. 5 tahun pertama apa yang kita lakukan Bapak Ibu? 5 tahun awal pernikahan kita, yang Allah katakan kamu pakaian dia, dia pakaian kamu. Gitu ya Bapak Ibu. Saya harus ngomong dulu dengan pasangan, ibu ngomong dengan pasangan, wahai pasanganku, wahai adik, kamu ini Allah ciptakan, Allah takdirkan, Allah kufukan engkau dengan aku. Buat apa? Aku pasanganmu dan kamu pasangan aku. Apa itu pasangan? Apa itu pakaian? Penutup aib. Allah takdirkan penutup aib aku ini, kamu wahai adikku. Dan istri mengatakan, wahai abang, sekian banyak orang laki-laki yang mau sama dengan aku, tapi Allah mentakdirkan kamu yang menjadi penutup aibku. Salah satu penutup aib terbesar kita dalam rumah tangga itu Bapak Ibu adalah pola asuh yang kita bawa dari rumah masing-masing. Betul ya Bapak Ibu? Bertemu kita dalam bahtera rumah tangga Pak. Saya umur 27 tahun. Karena memang tadi itu Pak, nyari-nyari nggak dapat. Kemudian baru umur 27 tahun saya menikah dengan istri saya yang lebih tua 5 tahun dari saya. Nah istri saya waktu itu sekitar berumur 32 tahun. 32 tahun Bapak Ibu hidup dengan pola Solonya, saya 27 tahun dengan pola Sumatera. Kemudian masuk berumah tangga, ada di bahtera rumah tangga. Yang namanya bahtera rumah tangga itu bukan stay di darat, tapi dia di laut. Di laut, salah satu ciri laut adalah angin dan ombak dan gelombang yang tidak pernah berkabar datangnya kepada kita. Pernah angin berkabar datangnya ke perahu kita? Pernah Pak? Ada badai gitu, ngasih tahu gitu. Halo, maaf Pak Irwan, ini mau badai nih. Pernah Pak? Nggak pernah. Nggak pernah. Bahtera rumah tangga. Ada orang Bapak Ibu yang melakukan Sumatera, na'udzubillah min zalik, baru 2 bulan menjalankan bahtera rumah tangga, karam rumah tangganya. Bapak Ibu yang melakukan Sumatera. Jadi 5 tahun pertama. Nah, 27 tahun saya dengan pola asuh. Nah, datanglah saya ke bahtera rumah tangga ini. Kemudian saya dengan pola asuh, karena Bapak Ibu yang melakukan Sumatera, terbiasa saya dari kampung itu, saya kelas 4 SD sudah tidak hidup dengan ayah dan ibu. Saya lebih banyak hidup di surau. Jadi saya nyari makan sendiri atau apa sendiri, sampai SMA saya juga cari makan sendiri, sampai kuliah saya usaha sendiri. Relatif saya lebih hidup sendiri Bapak dan Ibu yang melakukan Nusantara. Nggak ada arahan dari Bapak dan Ibu saya, dari emak dan Bapak saya. Apa itu Bapak? Hidup saya nggak linear. Jadi kalau di rumah itu naruh sepatu, karena terbiasa Pak hidup sendiri, naruh sepatu, naruh aja di mana-mana gitu loh Pak. Sementara istri hidup dengan tatanan yang sangat luar biasa. Jadi sepatu itu dilihat Pak lurusnya, nah, gitu. Kalau ngelipet baju itu Pak, itu ngelipet baju itu diurut dari ininya, gitu. Ini handuk yang setengah pakai, apa handuk yang sudah dipakai, apa handuk yang sudah itu ada Pak. Gitu. Saya nggak tahu itu. Bagi saya handuk dipakai seumur hidup, gitu ya. Karena terlalu hidup sendiri. Ini pola asuh Bapak Ibu yang melakukan Sumatera. Nanti kita akan diskusikan sesungguhnya kita ini lebih banyak, sekarang ini lebih banyak sebenarnya seperti apa kita diasuh oleh Bapak dan Ibu kita di umur 15 tahun. Istri saya bilang, abang kenapa ya orangnya nggak sungguh kompor abang itu pendek. Gitu. Abang kenapa orangnya suka flight nggak suka fight? Maksudnya gini Pak, suka flight, suka nunda-nunda gitu loh Pak Ibu, nggak suka langsung menyelesaikan masalah. Ini bukan, ternyata kata Depak, bukan masalah saya sendiri. Ini masalah kata Depak, sekian banyak angka perceraian yang luar biasa di Indonesia. Salah satu penyebabnya adalah karena hampir 80% laki-laki termasuk saya di Indonesia berkarakter flight bukan fight. Suka nunda-nunda Ibu. Ya, ibu-ibu nggak usah ngasih kode ya. Oh iya Pak Irwan, nggak usah ya. Nanti nggak enak sama yang di samping sini ya. Apa persen Pak?
Jadi apa contohnya? Nah, mungkin yang sudah pernah dengar contohnya ini, saya ngambil contoh yang sangat ma'ruf yang pernah terjadi sama saya. Istri bilang, abang, itu bang, genteng bang, jatuh bang, gitu. Saya bilangnya apa? Baru atu sih. Ntar gampang genteng, saya lempar aja naik udah. 2 hari kemudian jatuh lagi genteng 1. Istri saya bilang, bang, nggak enak sama yang punya kontrakan bang, nyari kontrakan susah. Abang kenapa nggak diangkat aja gentengnya ke atas? Itu udah 1 udah. Apa jawaban suami yang khas berkarakter berkepribadian flight bukan fight? Jawabannya baru 2. Gampang kenapa sih deh? Itu aja diributin gampang. Tapi lempar doang. Pak, 2 bulan itu genteng nggak naik-naik. Kalau diingatkan lagi sama istri, suami yang berkepribadian khas seperti ini, apa yang dia lakukan? Marah. Oh, kok ibu tahu? Iya, mudah-mudahan tidak pengalaman pribadi. Marah, Pak. Kenapa ini Bapak Ibu yang melakukan SWT? Apakah saya dengan sekian banyak lagi laki-laki langit yang sudah ditakdirkan Allah menjadi ayah dari beberapa orang anak? Kenapa saya? Saya nggak suka Pak sebenarnya. Saya nggak suka sebenarnya berkarakter berkepribadian seperti itu. Tapi kenapa itu ada dalam diri saya? Kenapa itu selalu muncul ke dalam kehidupan saya? Kenapa Bapak dan Ibu? Karena sudah lama ada di dalam diri saya, dan di umur-umur terbaik, di umur 0, 15 tahun, 16 tahun, begitulah yang saya dapat hari ke hari. Nah, ngambil contohnya sederhana Bapak dan Ibu. Kenapa nanti misalnya kalau suami ibu berkepribadian flight bukan fight, ibu bisa cek sebenarnya, tanya aja ke mertua. Dulu seperti apa ini suami? Jadi kita nggak kaget lagi ibu. Artinya kita nggak makan hati lagi gitu. Ya udahlah, qadarullah, takdir Allah udah. Memang begitu orangnya. Ya, dulu waktu kecil Pak, waktu di otak bahasa saya lagi hebat-hebatnya. Nanti kita bahas Pak di umur-umur terbaik itu. Saya main-main sepedaan Bapak Ibu, sepedaan kena meja di rumah, jatuh saya nangis gitu ya. Datang mak saya. Yang pertama mak saya bilang apa? Siapa yang nakal? Setelah hati-hati ya, siapa yang nakal? Kan saya di sini sama meja doang. Siapa yang nakal? Bapak Ibu yang melakukan semua sederhana Pak, sederhana. Siapa yang nakal? Nanti kelak kemudian hari, karena ini setiap hari saya terima. Nanti Bapak Ibu yang melakukan semua hati-hatilah Bapak Ibu dengan perkataan anak kita. Saya lempar nih, anak kecil, hati-hati kalau setiap hari mengatakan itu, nanti dia akan menjelma menjadi tingkah lakunya dia. Kalau tingkah lakunya dia nggak kita insert, nggak kita edukasi, nggak kita perbaiki, setiap hari nanti akan menjelma menjadi kebiasaannya dia. Betul Bapak Ibu ya? Kebiasaannya dia nanti akan menjelma menjadi karakter nanti lewat dari umur 18 tahun dia akan menjelma menjadi kepribadian, dan kepribadian susah untuk dirubah. Jadi waktu kecil saya jatuh, gitu mak saya datang, siapa yang nakal kata mak saya. Saya juga nggak tahu jawabnya, karena emang nggak tahu saya jawabnya gitu loh. Ini kan saya cuma meja doang. Nah kemudian mak saya, karena saya nangis terus, kata mak saya, oh ya Allah, meja yang nakal ya. Babak mejanya, nakal nih mejanya, nakal mejanya. Apa yang tertanam ke saya Bapak Ibu? Nanti kelak kemudian hari kalau saya punya masalah dalam kantor saya, kalau saya berumah tangga, kalau ada masalah, saya cari tumbal pertama. Terima rapor anak kita. Kita pulang. Istri ngeliatin, abang mohon maaf abang, kita diuji sama Allah Subhanahu Wa Taala. Anak kita nomor 23 dari nomor 24. Iya. Apa yang keluar dari orang dengan kepribadian yang tadi? Cari tumbal. Kata istrinya, kenapa abang kok tiba-tiba asma begitu? Gitu. Enggak, sesak nafasku. Kenapa sesak nafas abang? Capek nyari uang di rumah begini, nggak ada hiburan dari anak-anak.
Aku kira aku capek nyari uang adalah hiburan, anak-anak ranking 1, ranking 2. Itu kan ngomongnya kemana-mana itu ya. Maksudnya apa ya? Nggak mau Pak disalahkan. Nyari tumbal. Kenapa Bapak ini, saya ini enjoy nggak dengan keadaan saya? Enjoy Pak, karena sudah internalize dalam diri saya. Dan 5 tahun awal pernikahan kita, pernikahan dengan pasangan nggak menggunakan bahwa kamu pakaian saya pakaian kamu. Abang bermasalah, abang suka sensitif, abang suka marah, Allah mentakdirkan saya untuk menjadi memperbaiki abang. Dan abang jangan marah. Dan 5 tahun awal itu yang kita kerjakan Pak. Kalau tidak, nanti Pak 5 tahun berikutnya kita akan acting bahagia Pak berumah tangga ibu. Karena kita nggak selesaikan 5 tahun awal. Masuk 5 tahun berikutnya anak sudah 2. Ya Bapak Ibu ya. Si istri, kata istri, abang anak kita mau sekolah di mana? Kata abangnya, di mana ya bagusnya ya? Itu bulan yang lalu. Bulan sekarang istrinya, abang anak kita sekolah di mana bang? Di mana ya? Kata istri abang, ya Allah abang, aku ini kuat untuk menerima abang. Aku tahu persis bahwa abang orangnya ragu-ragu bin lelet gitu. Tapi dia kata istri, aku sebenarnya nggak kuat itu abang adalah bagaimana dua pasang mata yang Allah amanahkan ini setiap hari, every day itu mencontoh, mengcopy paste keraguan-raguan abang, keleletan abang. Bapak Ibu yang mulya Subhanahu wa taala, nanti kita akan bahas bagaimana Allah mengatakan wa ja'alakum sam'a wal absar wal afidah. Allah menciptakan telinga, mata dan hati. Allah menciptakan telinga di umur-umur 5 tahun ke bawah. Kata Allah kita boleh mengungkapkan apa saja, menyampaikan apa saja ke telinga anak kita. Allah memberikan kemudahan untuk mengingat semua yang kita kata-kata itu dan bertahan 10 tahun lamanya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu yang mulya Subhanahu wa taala, karena itu sudah barang tentu ada beberapa prinsip pengasuhan yang harus kita sepakati antara suami dengan istri. Satu Bapak Ibu adalah ada 14 sebenarnya, saya ambilkan yang 3 ini. Yang pertama, suami istri harus memang sama-sama sepakat bahwa anak itu takdir Allah. Takdir Allah. Jadi apapun kejadian, orang yang paling hebat, suami istri yang paling hebat, ayah yang paling hebat, ibu yang paling hebat dari anak kita adalah kita. Nah itulah sebabnya di dalam dunia parenting itu nggak ada pakar dan nggak boleh pakar ibu. Karena kalau ada pakar, dialah yang paling fakir sebenarnya. Karena yang paling pakar itu siapa Bapak Ibu? Yang Allah takdirkan ini yang paling pakar. Anak bapak yang paling pakar itu siapa? Ayahnya. Siapa? Adalah ayahnya. Adalah ibunya. Nah Bapak Ibu yang mulya Subhanahu wa taala, satu anak takdir Allah. Jadi nanti Bapak kalau anak kita 3, anak ibu istri kita, yang satu lagi ngomong anak, yang anak sulung lagi jalan-jalan ya, kelas 1, kelas 2 SD, kelas 1 SD, ingusnya naik turun, bapaknya baca koran. Ya, dia mondar-mandir. Nah, anak itu pas lagi mondar-mandir, berhenti dia di depan bapaknya. Bapaknya buka koran sedikit. Anaknya turun naik ingusnya. Nah ini kembali nih Pak, apakah bapaknya sama prinsipnya bahwa anak itu takdir Allah? Jadi setiap kehidupan anak kita itu detik per detik, kalau dia berhenti di depan kita, itu memang Allah mentakdirkan anak itu akan mendapatkan pengasuhan keayahan dari ayahnya. Kalau suami istri sepakat nih Pak. Kalau ayahnya nggak sepakat, ayahnya baca Quran, anaknya yang ingus bolak-balik tadi, naik turun tadi itu. Nah, sambil baca Quran ayahnya ngintip. Dek, berhentinya jangan di depan ayah, depan mama. Iya, terus. Berhenti depan, ternyata anaknya balik, berhenti depan ayahnya. Gitu. Terus dia bilang, "Ya, ayah." Kalau ayahnya berprinsip bahwa Allah mentakdirkan ini anaknya, dia simpan korannya, plok. Dia baca bismillahirrahmanirrahim, dia ginikan tangannya ke hidung anaknya.
kemudian dia pegang bahu anaknya dan dia ingat ini ada ingus anaknya. Allah ya Karim, Allah yang menyatakan memberikan sakit, Allah yang menyembuhkan. Ya Allah ya Karim, subhanallah, Allahu akbar. Ini yang penting Pak, ini yang penting. Karena ini akan disimpan oleh anak kita. Kalau dia umur 12 tahun, 17 tahun ke bawah, 12 tahun ke bawah, dia akan simpan ini Pak selamanya dalam ingatannya dia 10 tahun lamanya. Ini Pak, tangan ibu, tangan bapaknya nih, yang ini, yang ingus anak itu. Kebayang ya Pak ya, kebayang ya bagaimana Allah mengatur bahwa anak itu akan mengingat ayahnya lewat ingus. Nanti Bapak Ibu yang melakukan SWT, kalau ayahnya sering banyak bonding begini Pak, Allahu Akbar, apalagi sambil ngomong Allahu Akbar, nak subhanallah, sabar ya nak ya, insya Allah nanti akan sembuhkan. Disimpan dia sama 10 tahun. Nanti kalau anak kita balik, punya masalah jadi umur balik, dia nggak akan cari orang lain, tapi dia akan cari siapa? Bapak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kadang-kadang kita, Allah sudah berikan gitu ya, pulang dari kerja, anak kita 3 tahun ke bawah, 3 umur 2 tahun ke bawah. Kemudian kata istri kita, abang aku capek banget Pak, capek banget. Aku tadi nyuci, sudah apa, boleh nggak abang gendong anak dulu, ngomong anak, ngomong. Ini Allah sudah takdirkan nih Pak, anak kita mendapatkan suara bapaknya dan mendengarkan suara bapaknya dan melihat doa bapaknya. Kalau di dalam Tarbiyatul Aulad fil Islamiyah itu, anak-anak umur sapi itu kalau mau digendong, bapak ibunya lebih bagus jaga wudhu. Lebih bagus karena anak itu akan men-scan Pak, jaraknya kan cuma 10 cm. Dia akan scan wajah ayahnya, wajah ibunya dalam keadaan lagi suci. Jadi lagi gendong ini Bapak Ibu, sayang sekali kalau lagi gendong begini bapaknya diem atau bapaknya malah main handphone lagi gendong anaknya. Oh, diam ya. Padahal Allah takdirkan ada mata, ada telinga, ada hati, kata Allah. Kalau anak muda lagi begini, makanya Bapak Ibu, kalau ibu lagi ngasihin, lagi si makan, jangan nonton TV. Fokus Pak, fokus ibu. Lagi begini, Allah lagi takdirkan, ini telinga udah siap nih Bu untuk menerima. Mata sudah siap, hati sudah siap. Apa yang paling bagus untuk telinga, mata dan hati anak kita? Pegang mushaf Al-Quran. Pegang mushaf Al-Quran. Pegang Pak, sambil daripada nonton TV. Kalau nonton TV kan apa ya ibu ya? Yang kaya si itu Pak, siapa yang tukang haji naik bubur itu? Naik bubur, tukang bubur naik haji. Dia tambah banyak penontonnya, tambah kaya dia. Nah, sementara anak kita yang punya hak itu nggak kita lakukan. Pak Ibu pegang mushaf. Mushaf ya Pak ya, Bapak Ibu. Nah, lagi ngasihin kita pegang atau lagi anak-anak lagi kita ngomong. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bapak Ibu, khususnya bagi anak yang 3 tahun ke bawah, kalau ada suara lakukan bonding. Jadi jangan hanya suara aja. Jadi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pegang kaki anak kita atau tangan anak kita bilang ya Allah ya Karim, mudah-mudahan engkau dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Karim, Allah Maha Rahman. Pegang kakinya. Nanti nak kaki ini mudah-mudahan engkau jaga kaki ini, jangan pergi yang kemana-mana yang tidak sukai Allah dan Rasul. Pegang tangan anak kita. Ya Allah ya Karim ya Aziz. Itu Pak Ibu. Daripada nonton TV Ibu ya. Luar biasa Bapak Ibu yang bersyukur Allah. Nah, yang kedua adalah prinsip bahwa anak itu adalah amanah Allah. Jadi kalau Allah amanahkan kepada Bapak Ibu, kepada saya, kepada istri saya, jangan amanahkan ke orang lain. Itu prinsip Pak. Kalau mau masukkan ke sekolah, jangan anggap sekolah itu jadi utama. Karena itu melanggar prinsip dan pengasuhan. Tapi tetaplah yang menjadi utama itu adalah bapak dan ibu. Kalau anak kita masukin ke TK, masukin ke SD, kalau bapak ibu merasa itu adalah amanah Allah, berarti bapak ibu sering ngelihat anak kita ke TK. Kalau amanah kita merasa bahwa anak itu adalah amanah Allah Subhanahu wa taala, dan amanah yang terbaik itu ada di umur 15 tahun ke bawah, di bawah 15 tahun ke bawah yang terbaik ada 12 tahun ke bawah, di umur 12 tahun yang terbaik kapan lagi, di umur 7 tahun ke bawah, di umur 7 tahun terbaik kapan, di umur 5 tahun ke bawah, di umur 5 tahun yang terbaik kapan,
Di umur, kata Ayahanda Luqman, di umur sapi ya Pak ya, di umur 0 sampai 2,5 tahun sampai umur 3 tahun. Kalau kita berprinsip yang dua ini, prinsip yang tiga ini Bapak dan Ibu yang berlaku subhanahu wa ta'ala, kita masukin anak kita ke PAUD, pilihan utamanya bukan apakah PAUD itu ada AC-nya, tidak. Bukan itu pilihan utama kita. Setuju nggak Bapak dan Ibu? Ragu-ragu lah Pak Irwan ya. AC sih penting juga. Pilihan utamanya, pilihan AC boleh Pak, nanti pilihan berikutnya. Tapi pilihan utamanya adalah apakah kita masukin anak kita ke PAUD, kita periksa dulu gurunya. Makhrajul hurufnya benar atau enggak. Huruf anak-anak. Anak PAUD, anak TK, dia bisa menyimpan 6.000 kata-kata per hari, begitulah Allah mudahkan anak kita. Kalau dia dapat guru PAUD yang bacaan Al-Qur'annya tidak benar, nanti apa yang ditangkap oleh anak kita? Kalau guru PAUD, guru Al-Qur'an, guru PAUD, guru TK-nya nggak banyak hafalannya, nanti dalam waktu-waktu senggang apa yang akan diucapkan oleh guru-guru anak kita dan apa yang akan di-copy paste oleh otak anak kita? Pak, saya pernah nyoba Pak, sederhana gitu ya. Sederhananya kan begini Pak, guru PAUD, guru TK itu sederhananya dia harus hafal 2 juz. Iya ya. Kita kan udah sepakat Pak, untuk guru PAUD, guru TK, SD itu kan nggak boleh main-main. Bukan guru sembarangan, karena itu amanah Allah yang luar biasa. Dan paradigma kita dalam mengasuh anak, kita habis-habisan ngasuh anak itu di umur 15 tahun ke bawah, gitu ya Bu ya. Bukan nanti dia masuk perguruan tinggi, bukan dia nanti masuk ke ini. Kalau masuk perguruan tinggi sudah berkurang semua potensi yang diberikan Allah. Begitu Dr. Taufik. Nah, saya dapat guru baru nih. Ya. Yang terbaik Allah berikan itu di umur-umur kecil, di umur-umur kecil. Ya, itu Bapak Ibu yang berlaku subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu yang berlaku subhanahu wa ta'ala, kita ngelihat di sekolahnya anak kita. Jadi nanti sekolahnya itu bangunannya bagus, ada AC-nya atau apa, nanti pilihannya setelah kita cek gurunya. Nah, saya pernah nyoba Bapak Ibu. Ada sekolah saya, sekolah sederhana lah di daerah Cibinong sana Pak, di kampung sana. Saya cobalah minta guru-guru PAUD, guru TK-nya untuk menghafal juz 30. Kami tiadakan pelajaran belajar tahsinul Quran, kita nggak adakan itu, tahfizul Quran nggak ada. Jadi guru ini setiap dia datang, Bapak dan Ibu, setiap dia datang, dia baca Al-Quran aja, murojaah Al-Quran, murojaah aja. Gitu ya. Jadi sambil datang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak bilang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gurunya bilang, anak-anak subhanallah. Gurunya nyusun balok. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nyusun balok. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak main. Amma yatasaalun. Guru terus baca. Seluruh gurunya baca. 3 bulan berikutnya kita coba tes, hampir 80% anak kita hafal juz 30. Kebayang ya Pak ya, kalau seorang anak punya suami istri. Tadi saya mengatakan untuk diri saya sendiri, sebenarnya modal utama kita dalam pengasuhan itu suami dan istri sama nggak dalam perahu itu paradigmanya soal agama. Kalau udah sama Pak, tenang kita hidup kita sudah. Jadi kan anak-anak kita di umur 5 tahun, 7 tahun ke bawah, 12 tahun ke bawah itu yang paling senang dia punya orang tua. Yang orang tuanya yang pertama dia prioritaskan adalah makhrajul Qur'annya diperbaiki berdua. Jadi kalau ayahnya membangunkan anaknya di pagi hari, ayahnya atau ibunya menghadiahkan anaknya ketika malam hari. Bapak Ibu sering kan ya memberikan hadiah ketika anak mau tidur ya? Sering ya Pak ya? Sering insya Allah sering lah ya, biar saya aman pulang ya. Sering ya. Jadi hadiah yang terbagus itu Bapak Ibu yang tadi itu, hadiah yang terbagus itu adalah ada kalimat Allah dan Rasulnya itu. Jadi makanya Bapak Ibu, anak-anak kita usahakan jangan tidur depan TV, jangan dikasih hadiah sama TV. Bapak Ibu yang berlaku subhanahu wa ta'ala, TV adalah kompetitor yang terberat bagi kita. Kalau Bapak dan Ibu tidak sanggup melawan kompetitor itu, jangan undang TV ke rumah kalau nggak sanggup ya. Ada seorang ayah, anaknya mau tidur, sudah di tempat tidur Bapak dan Ibu yang berlaku subhanahu wa ta'ala, sudah tempat tidur. Kemudian kata ayahnya datang, Assalamualaikum nak. Waalaikumsalam ayah. Ayah boleh nggak ngasih hadiah?
Kata anaknya, kenapa sih ya udah malam-malam gini masih ngasih hadiah-hadiah aja? Aku udah capek, aku ngantuk, besok aku sekolah. Enggak, kamu tetap tidur aja nak, tidur, kamu merem, nanti ayah kasih hadiah. Dia udah merem anaknya. Kata anaknya, mana hadiahnya? Sebentar nak, merem lagi aja. Ayahnya bilang, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayahnya bacakannya ayat-ayat pendek. Sudah selesai dia bilang, sudah nak, buka matamu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ini boleh dicoba nih Bapak. Ini fitrahnya anak. Kalau yang terjadi yang diceritakan ke saya si Bapak ini, setiap malam anak itu melelehkan air mata dan mereka berpelukan. Kata anaknya, ya Allah, ini aku rindukan ayah seperti ini. Nanti kalau aku punya masalah ayah, sepanjang hidupku aku tidak akan lari ke orang lain. Aku akan lari kepada Engkau yang memberikan hadiah di malam hari, Masya Allah. Nah Bapak Ibu yang Allah SWT, ini juga pola Pak. Ternyata hadiah murojaah, hadiah juz 30 yang kita bacakan ke anak-anak itu, ternyata Bapak Ibu sebulan 2 bulan kemudian kita cek anak itu hafal juga Pak juz 30. Ya, baik. Nah Bapak Ibu yang muliakan Allah SWT, yang ketiga, prinsip itu adalah prinsip pengasuhan yang ketiga adalah orang tua diminta tanggung jawabnya. Sepakat ya Bapak Ibu ya, terutama bapak-bapak di depan nanti ya. Nanti akan ditanya sama Allah SWT, kata Ustaz Abdullah Nasir Uluan, apa yang kau berikan kepada anakmu, gitu ya. Ya, waktu dia kecil, apakah dia mendengarkan Al-Quran dari mulutmu, wahai ayah dan ibu? Dia sering dengarkan lafaz Rasulullah Muhammad SAW dari ibu. Dari mana dia dengarkan Al-Quran yang paling sering? Apakah di rumahmu itu sering terdengar musiknya atau Al-Qurannya? Apakah di rumahmu itu sering terdengar TV-nya atau Al-Qurannya? Atau di rumah itu jarang-jarang kamu baca Al-Quran sehingga anakmu sebenarnya sedang merindukan, ya Allah, sudah hampir 6 bulan, sudah hampir 6 tahun, sudah hampir 7 tahun, jarang aku melihat, aku mendengar ayah baca Al-Quran. Gitu ya Pak. Nanti kita akan ditanya sama Allah SWT. Nah itulah sebabnya kenapa kita serius Bapak dan Ibu untuk mengurus persoalan anak-anak kita. Nah takdir, amanah, tanggung jawab itu Bapak Ibu meliputi 2 dalam hidup anak kita. 1 Bapak Ibu adalah anak kita itu terdiri dari tubuh fisik. Yang kedua, anak itu terdiri dari yang non fisik. Setuju ya Bapak Ibu ya? Kalau yang tubuh itu kita namakan pertumbuhan. Nah pertumbuhan itu ada batasnya, ada limitnya. Saya di umur saya nggak bisa lagi tinggi gitu ya Ustaz ya. Bisanya ke depan atau ke belakang, ke samping. Ya, itu kalau ke tinggi udah nggak bisa. Tapi yang Allah ciptakan yang non fisik buat anak kita, perkembangan itu nggak ada limitnya Bapak dan Ibu. Ada limitnya perkembangan anak? Nggak ada limitnya. Nggak ada batasnya. Jadi pekerjaan kita yang paling banyak Bapak Ibu, Ibu, Ayah dan Bunda adalah mengurus perkembangan anak ini. Apa yang masuk ke telinga anak kita di waktu kecil? Apa yang masuk ke hatinya? Kalau dia anak laki-laki di umur 5 tahun ke bawah, apakah sudah kita khatamkan sirah nabawiyah ke anak kita? Cerita tentang Al-Quran, kisah tentang Rasulullah SAW, sejarah hidup Rasulullah SAW. Kalau dia anak laki-laki, apakah sudah kita ceritakan terus menerus tentang minimal 20 sahabat kepada anak laki-laki kita? Karena nanti Bapak Ibu yang melakukan SWT dalam konteks Tarbiyatul Aulad fil Islamiyah, membina, mengasih anak perempuan berbeda dengan anak laki-laki. Gitu ya Bapak Ibu ya. Allah sudah mentakdirkan, sudah memberikan isyarat kepada kita. Kalau kita ada 4 jenis keluarga, kita begitu ya Bapak Ibu ya, dalam rumah tangga kita. Kalau punya anak laki-laki, kita merujuknya kemana Bapak Ibu? Ke Nabi Ibrahim, gitu ya Pak ya. Kalau anak perempuan merujuknya kemana? Ke keluarga ayahanda Imron ya. Jadi kalau anak laki-laki Pak, anak laki-laki, kita punya anak laki-laki, kita harus pasang roadmap di ujung sana. Akan jadi apa anak laki-laki kita? Dia harus jadi Ismail. Harus dipatok itu Pak. Dalam tanda petik dia harus jadi Ismail. Kalau anak laki-laki. Kalau anak perempuan, dia harus menjadi pendamping Nabi dan wanita suci. Itu roadmapnya anak perempuan. Anak laki-laki kita sudah kita pasang, dia harus jadi Ismail. Jadi kalau kita masukin TK anak kita yang laki-laki, Pak, yang tadi saya bilang Pak, patokannya kemana? Bukan ke bangunan sekolahnya, tapi patokannya kemana? Ke yang tadi Pak.
apakah TK ini memudahkan anak kita untuk mencapai cita-cita jadi Ismail? Masukin anak kita SMP, ukurannya apa? Ukurannya yang tadi. Mudah nggak dia untuk menjadi Ismail kemudian hari kalau dia masuk SMP ini? Ya. Allahu Akbar, saya kalau sudah bicara ini saya nggak kuat nahan emosi saya, Pak, karena begitu memanjakannya Allah kepada kita. Allah sudah berikan standar operasional, sudah memberikan manualnya itu detail banget kepada kita. Anak perempuan kata Rasulullah SAW ada 4 tujuan membesarkan anak perempuan, tujuan menterbiah anak perempuan itu ada 4. Kita ajarkan kehebatan 4 penghulu surga ini kepada anak perempuan kita, terutama di umur 7-14 tahun. Gitu ya Bapak Ibu ya. 1, siapa penghulu surga itu Bapak Ibu? 1, Fatimah binti Muhammad SAW. Yang kedua, Khadijah binti Khuwailid. Yang ketiga, Maryam binti Imran. Yang terakhir, yang keempat adalah Asiyah binti Muzahim, istrinya Fir'aun. Tugas kita menterbiah anak perempuan intinya 4. Hebatkan dia supaya dia menghebatkan bapaknya. Gitu ya. Udah habis ya Pak. Hebatkan dia supaya dia menghebatkan bapaknya. 1, ajarkan Fatimah binti Muhammad SAW. Yang kedua, Bapak Ibu yang melakukan SWT, ajarkan kehebatan Khadijah binti Muhammad binti Khuwailid, karena nanti anak perempuan kita akan menghebatkan suaminya. Yang keempat, ajarkan kehebatan Maryam binti Imran, karena nanti dia akan menghebatkan anak. Ajarkan kehebatan Asiyah binti Muzahim, karena nanti dia akan menghebatkan anak orang lain. Nanti anak perempuan kita kalau dia menjadi profesor, menjadi pengusaha terkenal, menjadi ekonom yang hebat, itu hanya berkah Allah. Tapi yang paling utama adalah 4 ini. Ya, baik. Sudah ya Pak? Oh, belum ya? Kita sampai jam berapa nih Bapak Ibu? Sampai jam 12. Nah, baik. Ini kita berdoa mudah-mudahan ini baterainya bisa di ini. Ya. Nah, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, tari dari pertumbuhan dan perkembangan itu kita menyebutnya itulah pengasuhan yang kita lakukan. Ada fisiknya, ada non fisiknya. Jadi Bapak Ibu, ada 3 hal utama sebenarnya yang saya usahakan menyimpulkannya tugas kita sebenarnya. Jadi kita nggak usah capek-capek gitu untuk mengurus parenting itu apa sih gitu. Nah, kalau malaman saya ada 3 ini saja. Ya Pak, kita ambil surat An-Nahl 78 itu yang Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhraja min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Gitu ya Bapak Ibu ya. Wa ja'alakum sam'a wal absar wal afidah. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi sudah aku keluarkan engkau dari perut ibumu, kamu nggak tahu apa-apa, nggak tahu apa-apa. Nah kemudian Allah menciptakan telinga, mata dan hati. Bapak Ibu yang berkata Subhanahu wa taala, tugas kita sebenarnya ke anak kita lebih kurang menjaga yang 3 ini. Telinga, mata dan hati. Dari mana kita mulai menjaganya? Dari ketika dia dikeluarkan, atau kita mau lebih jauh lagi dari kita memilih istri atau memilih pasangan. Hitung-hitunglah tadi Allah katakan di An-Nahl itu, sudah engkau keluarkan engkau dari perut ibumu, la ta'lamuna syai'an, engkau enggak tahu apa-apa. Nah, kemudian kita jaga, mulailah kita jaga yang 3 ini. Itulah sebabnya Bapak dan Ibu yang berkata Subhanahu wa taala, seorang ayah dan ibu kalau dia punya anak 0 sampai 2,5 tahun atau di umur sapi itu, yang pertama prioritas hidupnya adalah dia benarkan semua segala sesuatu suami istri yang nanti berakibat kepada telinga anaknya, yang dampaknya ke telinga anaknya. Apa itu Pak? Kalau bertengkar-tengkar, dia jauhin bertengkar Pak. Kalau dia emosi, lebih bagus dia sebut yang lain, kalimat-kalimat thayyibah. Karena dia jaga amanahnya telinga nih Pak. Nah kalau di dalam dunia keayahan itu, khusus pada ayah, anak di umur sapi itu 1 kali 24 jam itu dimohonkan betul ayah melafazkan Al-Quran. Supaya apa? Supaya semuanya bisa disimpan oleh anak kita. Bayangin ya Bapak Ibu, setiap hari dia bisa simpan 6.000. Kalau kita konversikan kepada ayat Al-Quran, sudah berapa ayat Al-Quran disimpan oleh bayi kita? Dan itu disimpan selama 10 tahun Bapak Ibu yang berkata SWT. Nah, baik. Nah, tadi saya menyebutkan 3 karena di akhir hidup kita baik. Alhamdulillah.
Nah, nanti di akhir hidup ayat kita juga akan diminta pertanggungjawaban dengan 3 aspek yang tadi itu. Baik. Nah, untuk yang tadi Bapak Ibu yang berkata Subhanahu wa taala, yang tadi itu mata, telinga dan hati itu angka 15 ini bukan angka yang mutlak Bapak dan Ibu. Saya hanya mengambil 2 tahap, ada 3 tahap dalam kehidupan anak-anak. Saya ambil yang saya lihat di dunia karakter dan dunia keayahan dalam parenting itu di umur 0-15 tahun itu adalah usia yang paling bagus. Bukan nggak bagus usia-usia yang lain, bukan nggak bagus Pak, tapi potensi yang Allah berikan itu ada di umur 0-15 tahun ke bawah. Ada otak bahasa Pak, otak bahasa. Jadi anak-anak kalau kita bapak ibunya itu berbahasa yang baik, berbahasa yang positif, itu disimpan sama dia. Sejatinya bapak ibu, anak-anak kita itu menolak yang negatif, gitu. Dan sejatinya anak-anak bayi kita itu menolak bapak ibu kalau bahasa itu bukan bahasa yang nggak jelas. Jadi bahasanya sebenarnya lebih bagusnya bahasa yang nggak usah dipendek-pendekkan bapak dan ibu, nggak usah dilucu-lucukan. Kalau saya dulu senang saya. Anak gitu terus bilang, akep udah mimi belum, lucu, ucu apa-apa gitu Pak. Kita nggak tahu ternyata Allah menciptakan di umur itu dia rekam Pak, karena itu umur terbaik yang Allah berikan otaknya. Jadi ya kalau diukur-ukur udah banyak benar salah saya Pak. Gitu. Nanti pertanyaannya gimana yang sudah terlanjur? Nanti kita buka episode berikutnya ya Pak ya. Kemana yang terlanjur? Terlanjur itu ada 13 episode nih. Ya, terlanjur 1, terlanjur 2, terlanjur 3, terlanjur 13. Kemudian usia pembentukan karakter, usia mengcopy paste, ya Bapak Ibu ya, usia mengcopy paste. Ibunya kaget, ngomong yang enggak, anak di sampingnya, anak TK, anak PAUD-nya. Kira-kira anaknya ngopi paste enggak? Ngopi Pak. Bapaknya mau ke kamar mandi tapi pakai celana pendek yang pendek banget. Anaknya TK ngelihat gini, kata istrinya, "Abang, ya Allah Bang, anak kita Bang." Dia nggak tahu ini, buktinya nggak protes. Emang nggak protes Pak, tapi dia simpan. Ya, nanti panjang Pak. Nanti ada kajian tentang pornografi. Pornografi itu bahan-bahan yang ada di ruang waktu dia kecil Pak. Nanti tinggal menunggu triggernya aja di umur-umur yang dia simpan. Ibunya buka baju seenaknya, mandi seenaknya, duduk nggak apa-apa gitu. Dilihat mana kita, dia nggak protes, cuman disimpan lagi. Baik. Gagal di umur 15 tahun, banyak utang Pak di pengasuhan berikutnya. Ya. Saya ambil contoh Bapak Ibu yang bersuah taala. Karena ini saya banyak sekali, karena saya mengalami banyak kedaifan, kezaliman banyak yang saya lakukan. Saya pulang kerja, kemudian istri ngasih teh manis. Kata istri, "Bang, teh manis Bang." Saya coba teh manis, saya minum, kurang manis Ibu. Saya ambil teh itu, saya taruh lagi. Istri duduk di sini, saya duduknya gini. Kata istri, "Bang, mumpung masih panas Bang, sama gorengannya, udah taruh situ aja gampang. Bang, gorengannya panas Bang, udah taruh situ aja kenapa?" Ini bisa 2 jam nih Pak. Kenapa saya nggak langsung aja ngomongnya sama istri? "Maaf ya Dek, perasaan uang jajan, uang bulanan nggak kurang, tapi kenapa teh manis berkurang gulanya?" Kan tinggal diomongin ya Bapak Ibu. Tapi kenapa saya nggak bisa ngomongin? Karena 0-15 tahun saya, setiap saya salah, ibu bapak saya langsung mengcover. Semuanya instan. Anak bawa piring, jatuh piringnya, anaknya udah mau nunduk gitu ngambil piring, ibunya bilang, salah. Nggak ada Pak jejaknya di sini, nggak ada jejak. Nanti kita bicara Pak, anak-anak yang instan ini, nanti di umur dia kelas 4, 5 SD, 6 SD, 7, 8, 9, bagusnya anak-anak itu tidak lagi dibangunkan Bapak dan Ibu, tapi dia harus membangunkan adiknya. Kenapa? Anak kelas 5, 6, 7, 8, 9 itu mereka berharga kalau mereka dapat tanggung jawab. Gitu Pak. Tapi kalau sampai umur 18 tahun, sampai apa, masih juga semuanya instan, Bapak Ibu yang berkah SWT, Allah menguji kita dengan berita-berita yang luar biasa akhir-akhir ini.
Saya nanganin beberapa masalah Pak di Bekasi. Ada anak kelas 6 SD dengan kawan-kawannya, karena dia selalu minta uang jajan ke ibunya. Kemudian kawan-kawannya itu selalu morotin dia. Kalau kurang uang jajan minta ibumu, minta ke ibumu. Suatu hari ibunya nggak punya uang. Kata ibunya, kamu kenapa sih minta uang terus? Kata ibu, marah ibunya. Apa yang terjadi? Anak sekarang Pak, apa yang terjadi Bapak Ibu? Rombongan ini kemudian berapat bagaimana cara mengakhiri hidup ibunya ini. Ada sekitar 6 orang kalau nggak salah ya Pak. Anak kelas 5, 6 SD. Dia membunuh ibu. Kenapa Pak? Yang tadi itu Bapak Ibu, semuanya instan. Semuanya instan. Nggak ada. Di umur di mana dia seperti Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia sudah harus bertanggung jawab. Kalau kamu nak besok, maaf ya nak ya, kamu udah kelas 5, kelas 6 SD, ayah atau ibu pengen sekali kamu melihat seperti Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi gimana ya? Kalau besok bagaimana kalau kamu membangunkan adikmu? Jadi gimana ya? Jadi ayah bangunin kamu, ayah ngasih tugas kamu bangun adikmu. Jadi berbeda tuh Pak ya. Kalau selama ini kita bangunkan dia, bangun bang, subuh bang, telat, bang, masa depan, gelap, gitu ya. Kalau sekarang enggak, kita bangunin dia dengan ngasih tanggung jawab. Kira-kira pas enggak Bapak Ibu? Sangat pas untuk umur itu. Jadi malam-malam Pak, jadi urusan pagi hari jangan pernah diurus di pagi hari. Urusnya di malam hari. Nah, malam hari kita ngomong masih abang. Adik abang kan ada 2 ya. Besok nih ayah berangkatnya cepat. Besok ibu, tua masak, nyuci itu apa. Abang, ayah, ibu senang sekali kalau abang membantu ibu. Apa yang abang bantu, ibu? Bangunkan adikmu. Nanti mama atau ayah bangunin kamu untuk bangun adikmu. Malam hari kita urus. Kata si abangnya, ayo boleh. Tapi abang kan susah bangunnya. Selama ini sejarahnya begitu nah. Gimana caranya? Kita boleh deal nggak? Kata si ibu. Gini aja dia bu, gini aja dia Mama bangunin aku, ngomongnya agak keras-keras gitu. Bangun gitu. 2 kali mama nggak bangunin aku, nggak bangun. Jempol kakiku ditarik aja sampai aku bangun. Nah ibu bapak dia langsung, dia ya bang, ya insya Allah. Besok pagi bangunin. 2 kali nggak bangun, jempolnya ditarik. Tapi jangan ibu bapak bilang bang bangun bang, jangan. Abang, seperti perjanjian kita semalam, ibu senang sekali kalau abang bisa bangun adik. Bapak ibu yang meluk semua ta'ala, dia datang, dia bangunin adiknya. Setelah dia bangun adiknya, pegang pundaknya. Kalau anak kelas 4, 5, 6 itu, kalau anak laki-laki pegang sininya Pak, namanya titik keayahan. Nah, pegang bahunya ini, tinju sedikit bahunya, kita bilang Allahu Akbar, nak, subhanallah, ayah bangga betul dengan kamu sangat berarti dalam hidup ayah. Ini anak laki-laki. Nah, ngomongin gitu ya. Apa yang terjadi sama anak laki-laki kita, anak prabalik dan balik kita? Bagi dia itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Dan besoknya dia akan bangun sendiri, dia akan membangunkan. Besoknya apa? Dia akan nanya sama ayahnya, Ma, ayah, apa yang aku bisa ringankan di kerjaan di rumah tangga ini? Oh gitu Bapak. Tapi kalau umur 18 tahun, 15, 16 tahun kita masih bangunkan juga Bapak Ibu yang SWT. Nanti dia apa? Ketika dia besar, dia nggak punya tanggung jawab Bapak Ibu yang SWT. Ya. Ini hanya contoh saja Bapak Ibu yang berkesempatan taala. Mungkin sudah pernah dibahas oleh para ustadz di sini bagaimana mengasuh mendidik anak-anak kita di umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun. Begitu luar biasanya Al-Qur'an ya, Al-Qur'an ya. Nah, kita melihat lagi Bapak Ibu nanti kita simpan, saya kasih ke ustadz nanti 11 tahun sampai 23 tahun menguatkan ilmu-ilmu selain dari ilmu-ilmu Al-Qur'an. Nah, saya baginya Bapak Ibu, saya cepatkan saja ya Bapak Ibu. Saya baginya bagi menjadi 3, 0 sampai 10 tahun atau 0 sampai 7 tahun, 10 tahun itu fondasi. Nah di fondasi ini Bapak dan Ibu yang saya bilang tadi Bapak Ibu, ini ke saya sebenarnya. Bapak Ibu benar-benar harus berdua sama ini. Harus nanya, abang yakin nggak kalau Al-Quran itu kita bacakan setiap hari itu berguna buat anak kita? Bilang sama abangnya. Kalau abangnya yakin, salam dulu sama abangnya, insya Allah berarti sama sudah. Berarti Al-Quran akan hidup di rumah itu. Kalau nggak sama susahnya Pak di fondasi ini. Pagi-pagi ibunya sudah pegang mushaf Al-Quran, sudah baca A'udzubillah, ayahnya setel TV. Nah fondasi. Jadi
Bapak Ibu yang berkata subhanahu wa ta'ala, di fondasi ini ibarat kita lagi bangun bangunan Pak, bangunan masjid ini. Yang paling penting dibangun masjidnya apa Bapak Ibu? Fondasi. Jadi kalau kita nih pengurus masjid, tukang yang bekerja, pengurus masjid yang hebat itu, dia akan tungguin itu tukang, dia akan tanya, ini semen dari mana ini? Kualitas apa? Berapa adukannya? Ini batu kerikil dari mana? Dia tanya itu Pak. Sama dengan anak kita di umur 0 sampai 10 tahun, jangan main-main. Perbaiki semua Pak, perbaiki semua karena itu fondasi. Perbaiki kita, bacaan Al-Quran kita, pemahaman agama kita, perbaiki apa? Semua perbaiki hubungan kita dengan pasangan kita, semua perbaiki. Kenapa Bapak Ibu? Karena itu fondasi. Nanti kalau di fondasinya lemah, kita mau bangun 2 tingkat aja goyang sudah. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, baik. Nah, kita teruskan. Nah, ini sebenarnya kasus saja antara kita dengan anak di era cyber ya. Era cyber ini nggak perlu Pak kita takuti, banyak positifnya, banyak juga negatifnya, tergantung ke kita bagaimana mengendalikannya. Saya ambil cepat saja Pak. Era cyber ini sudah merevolusi cara hidup kita, betul nggak Bapak Ibu? Ya, termasuk mengasuh dan mendidik anak. Bapaknya lagi di kamar, anaknya nangis jatuh di depan, di halaman depan. Ibunya lagi nonton TV, mbaknya lagi di dapur. Ayahnya buka WA-nya, bilang gitu, ngirim pesan ke ibunya lagi nonton TV, istrinya. Dek, kamu nggak dengar anak jatuh nangis? Gitu. Istrinya lagi nonton TV, balas, ya bang, aku kan lagi nonton TV. Abang emang di mana? Kata istrinya balas lagi, kalau gitu kamu minta tolong mbak aja. Kata istrinya balas lagi, oke bang. Nggak ada suara Bu. Mbaknya lagi di dapur. Si istrinya karena memang TV-nya acaranya lagi menarik banget gitu. Mbak, adek mbak jatuh di depan. Dibalas lagi sama mbaknya, maaf ibu, saya lagi bikin teh manis gitu. Dibalas lagi sama ibunya, jangan dulu teh manis dulu, yang prioritas anak dulu. Merubah, mengasuh pola mendidik kita, merubah apa? Merubah, nggak ada lagi tatap muka, gitu ya. Jadi semuanya sudah terubah. Udah ya Pak? Udah ya Pak? Padahal ada sekitar 60 slide lagi nih Pak. Gimana caranya? Baik, ya pokoknya kuncinya itu aja Pak ya. Kuncinya adalah ini kuncinya Pak. Ini kuncinya yang luar biasa. Kita sudah bisa baca doa kafaratul majelis ini, kita pulang, tapi kita yakini benar bahwa pulang kita Pak, Bapak dan Ibu ini masih di masjid. Habis acara ini Bapak Ibu sholat dulu 2 rakaat, sholat hajat dulu, berdoa kepada Allah, ya Allah ampuni hamba ya Allah, sudah memberikan kezaliman kepada anak-anak, ya Allah nggak kuat saya nanti dia mulai hisab, ya menerima bagaimana hisabmu. Al-Quran nggak pernah terdengar di rumah ya Allah ya Karim, udah sampai bertahun-tahun ini Al-Quran masih begini juga bacaannya ya Allah. Kita mohon Allah, insya Allah Bapak dan Ibu lihatlah hasilnya nanti ya. Udah selesai ya. Dan jam 9 sudah Pak. Ya Ustaz. Ya dari saya mohon maaf, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi semuanya untuk saya Bapak, untuk saya semuanya, dan nanti kalau ada baik dan benarnya mari kita pakai sama-sama. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kajian ini mungkin tidak cukup untuk kami, mungkin di lain waktu kita akan lanjutkan